Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib Antusohah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Maqamul khaliqi wa maqamul makhluqi. Ini adalah kedudukan pencipta dan kedudukan yang diciptakan. Innal farqa baina maqamil khaliqi wal makhluqi wal haddul fasilu bainal kufri wal imani wa na'taqidu anna man khalata bainal maqamaini faqad kafara wal iyadu billah. Sesungguhnya perbedaan di antara kedudukan pencipta dan yang diciptakan adalah batas pemisah di antara kafir dan iman. Maka kami yakin, kata Sayyid Muhammad bin Alawi, seseorang yang mencampur di antara dua kedudukan ini, maka sungguh dia telah kafir, waliyadzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran. Jadi maqamul khaliq dan maqamul makhluk, kedudukan pencipta dan kedudukan yang diciptakan itu sangat jauh berbeda. Tidak boleh dicampur. Apabila dicampur, maka akan menyebabkan kekafiran. Walikulli maqamin huququhul khassah. Setiap kedudukan mempunyai hak-hak tersendiri. Walakin hunaka umuran taridu fi hadzal babi. Akan tetapi di sana terdapat hal-hal yang menjadi problem di bab ini. Wa khususan fi ma yata'allaqu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa khasaisihi allati tumayyizuhu an ghairihi minal bashari wa tarfa'uhu alaihim. Hadhihi al-umur qad tashtabihu ala ba'dhin nasi liqasri uqulihim wa du'fi tafkirihim wa dhiqi nadrihim wa su'i fahmihim. Fayubadiruna ilal hukmi bil kufri ala ashabiha wa ikhrajihim an dairatil islami dhannan minhum anna fi dhalika takhlitan baina maqamil khaliqi wal makhluqi wa raf'an li maqamin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyyati wa innana nabra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala min dhalika. Lebih-lebih di dalam hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keistimewaan-keistimewaan beliau yang membedakan dari manusia-manusia yang lain. Keistimewaan-keistimewaan yang mengangkat baginda Nabi dari manusia-manusia yang lain. Dan persoalan-persoalan inilah yang kadang samar terhadap sebagian manusia. Karena akal mereka tidak menjangkau, pemikiran mereka lemah, pemandangan mereka sempit, pemahaman mereka buruk, sehingga mereka cepat memvonis kafir kepada orang-orang yang menceritakan baginda Nabi dan keistimewaan baginda Nabi, dan bahkan dikeluarkan dari lingkungan ataupun lingkaran Islam. Mereka menyangka bahwasanya di dalam hal tersebut mencampur aduk di antara kedudukan pencipta dan yang diciptakan, mengangkat derajat Nabi pada kedudukan ketuhanan, pada derajat ketuhanan. Dan kami, kata Sayyid Muhammad, membebaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Jadi maqamul khaliq dan maqamul makhluk itu memang tidak boleh dicampur, tidak boleh disatukan. Apalagi ada istilahnya manunggaling kaula Gusti. Itu gak ada. Manunggaling kaula Gusti itu tidak diperbolehkan. Kalau yang dimaksud Allah dengan makhluk bercampur, pencipta dengan makhluk bercampur, sehingga ada dari golongan sebelah mengkafirkan
orang-orang yang ekstase total ataupun fana fillah, dikiranya mereka itu bersatu dengan Allah, bersatu dengan Zat Pencipta. Tapi ini merupakan kekeliruan mereka. Sebenarnya bukan bersatu, bukan bercampur baur, akan tetapi ingatannya hanya fokus kepada Allah. Jadi para aulia, para ulama sufi dulu itu kadang memang selalu mengingat Allah sehingga tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Bahkan karena dari saking lupanya mereka sehingga muncul hal-hal ataupun ucapan-ucapan yang seakan-akan kafir. Tapi karena ucapan-ucapan tersebut keluar dari orang yang sudah majnun, yang sudah gila kepada Allah, maka hal tersebut tidak dihukumi kafir karena sudah tidak mukallaf. Itu kadang ucapan-ucapan tersebut memang menuai kontroversi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin memang ada yang seperti itu. Dari saking gembiranya seseorang ketika berada di tengah padang Sahara, untanya hilang, dan begitu juga bekal-bekalnya juga dibawa oleh untanya. Akhirnya ketika dia istirahat di bawah pohon, maka datanglah unta itu. Akhirnya dia gembira, karena dari saking gembiranya dia mengucapkan hal-hal yang menyebabkan kafir. Tapi karena diungkapkan atau diucapkan dalam keadaan tidak sadar, maka hal itu ditolerir, dimaafkan, karena mengucapkan tanpa sadar, bukan bermaksud untuk mencampur di antara maqamul khaliq dan maqamul makhluk. Misal dari saking gembiranya, ya Allah, alhamdulillah, karena untanya datang yang tadinya hilang, sedangkan dia berada di tengah padang Sahara, panas, dia lapar, sedangkan untanya hilang, sedangkan bawaannya atau bekalnya itu dibawa oleh unta, sehingga ketika datang dia merasa bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Lah ini kan hal-hal yang menyebabkan kafir kalau seperti ini. Perkataan-perkataan kekafiran kalau mengatakan saya adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Lah ini kafir kalau diucapkan oleh orang-orang yang normal. Tapi apabila diucapkan oleh orang-orang yang tidak sadar, yang apalagi majnun, gila terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu makdzur, ditolerir kalau seperti itu. Seperti ada sebagian ulama dulu mengatakan ma fi jubati ilallah. Tidak ada di dalam jubah saya kecuali Allah. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang sudah tidak sadarkan diri. Begitu juga ucapan-ucapan yang lain yang diucapkan oleh ulama-ulama yang yang dikiranya itu adalah disengaja, sehingga kelompok-kelompok sebelah mengatakan bahwa ulama-ulama sufi kita itu divonis kafir. Padahal mereka tidak tahu bahwa mereka mengucapkan hal-hal tersebut, ucapan-ucapan yang kontroversi tersebut itu tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar. Seperti ada sebagian ulama berzikir dengan subhani, maha suci aku. Dia tidak sadar karena dari saking fanaknya ataupun tenggelamnya mereka di dalam lautan ma'rifah. Mereka sudah sampai kepada hakikoh, mereka sampai kepada ma'rifah, sehingga
eh, hati dan pikiran mereka hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencampur di antara maqamil khaliq dan makhluk. Bukan mencampur, akan tetapi atas ketidaksadaran mereka mengucapkan hal-hal yang dianggap kafir. Jadi mereka itu salah paham, banyak salah paham. Ya karena mungkin akal mereka tidak menjangkau, pemikiran mereka lemah, pandangan mereka sempit, pemahaman mereka buruk terhadap hal-hal semacam itu. Lebih-lebih yang disebutkan di sini hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan khususiyah ataupun keistimewaan baginda Nabi, ini langsung divonis kafir, divonis keluar dari Islam. Seakan-akan makom Nabi itu diangkat kepada makom Tuhan. Kedudukannya baginda Nabi seakan-akan disangkanya naik pada kedudukan ketuhanan. Mereka menyangka bahwasanya terjadi pencampuran di antara maqamul khaliq dan maqamul makhluk. Padahal tidak. Wa inna nabra'u ila Allah Subhanahu wa taala min dzalik. Kami membebaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Wa inna bi fadlillahi ta'ala na'rifu ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yajibu li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa na'rifu ma huwa mahdhu haqqin lillahi ta'ala wa ma huwa mahdhu haqqin li rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi uluwin wala itra'in yasilu ila haddi wasfihi bi khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyah minal man'i wal ata'i wan naf'i wad darril istiqlaliyyi dunallahi ta'ala wa sultatil kamilati wal haimanati syamilati wal khalqi wal mulki wat tadbiri wat tafarrudi bil kamali wal jalali wat taqdisi wat tafarrudi bil ibadati bi mukhtalafi anwa'iha wa ahwaliha wa maratibiha. Dan kami alhamdulillah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala bisa tahu apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami alhamdulillah tahu apa itu yang murni hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan apa itu yang murni hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melewati batas dan tidak menyanjung sampai kepada batas menyifati baginda Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan, dengan sifat-sifat yang khusus Tuhan. Seperti sifat-sifat yang khusus terhadap ketuhanan itu seperti mencegah, memberi, memberi manfaat, membahayakan yang tanpa intervensi dari Allah, dan penguasaan penuh, pengawasan total, menciptakan, menguasai, mengatur sendiri dengan kesempurnaan dan keagungan dan kesucian, sendiri dengan ibadah dengan segala macamnya dan keadaannya dan juga tingkatannya. Tidak, alhamdulillah kita tahu terhadap hak-hak Allah dan hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengangkat derajat baginda Nabi kepada makom ataupun derajat kedudukan ketuhanan, tidak pernah. Memang menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi
sanjungan atau pujian itu tidak sampai kepada batas mensifati Rasulullah terhadap sifat-sifat ketuhanan. Tidak. Itu namanya hulu, itra. Jadi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah hulu, melewati batas, atau istilahnya ekstrim. Tidak pernah ekstrim. Tidak pernah juga itra, yasilu ila haddi wasfihi bi khasa'isir rububiyyah wal uluhiyah. Tidak pernah menyanjung baginda Nabi yang sampai batas mensifati baginda Nabi dengan sifat-sifat khusus ketuhanan. Amal wuluwul ladhi ya'ni taghali fi mahabbatihi wa ta'atihi wa ta'alluqi bihi fahada mahbubun wa matlubun kama ja'a fil hadithi la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Kalau yang dimaksud ekstrim itu adalah sangat cinta terhadap baginda Nabi, juga bersungguh-sungguh di dalam taat kepada baginda Nabi, dan sangat mencintai baginda Nabi, maka ini memang dianjurkan, dan ini memang disuruh. Seperti di dalam hadis, la tutruni kama atrotin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian menyanjungku sebagaimana Nasrani menyanjung ibnu Maryam, yakni Nabi Isa. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, la tutruni kama atrotin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian menyanjungku sebagaimana orang Nasrani menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam. Maksudnya apa? Wal makna anna itra'ahu wa taghali fihi wa thana'ah alaihi bima siwa dhalik huwa mahmudun. Maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya menyanjung Rasulullah dan ekstrim di dalam menyanjung Rasulullah dan memuji-muji Rasulullah fihi wa thana'i alaihi, at-taghali fihi wa thana'i alaihi bima siwa dzalik. Maka itu dipuji. Artinya hadis Rasul la tutruni, jangan kalian menyanjungku kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana Nasrani menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam. Ini yang tidak diperbolehkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyanjung sebagaimana Nasrani menyanjung Nabi Isa. Nah, kalau menyanjung tidak sama dengan seperti Nasrani menyanjung Nabi Isa, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Jadi memuji Rasulullah dan ekstrim di dalam memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai kepada batas-batas ketuhanan, mensifati baginda Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan, sebagaimana Nasrani menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam, maka itu tidak apa-apa kalau hanya menyanjung. Memuji baginda Nabi dengan pujian-pujian selain pujian-pujian Nasrani terhadap Nabi Isa bin Maryam, artinya tidak sama dengan orang-orang Nasrani ketika memuji Nabi Isa, maka itu sah-sah saja, bahkan itu mahmudun, hal yang dipuji. Walau kana manahu ghairu dzalika lakana al-muradu huwa an-nahyu an itra'ihi wa madhihi aslan. Nah, kalau memang tidak seperti itu penjelasan hadis tersebut, maka kita dilarang untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna hadza la yaquluhu ajhalu jahilin fil muslimina. Fa inna Allah ta'ala 'azzama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani bi a'la anwa'it ta'dhimi.
fayajibu alaina an nu'azzima man 'azzamahu Allah Ta'ala wa amara bi ta'dhimihi. Na'am, yajibu alaina alla nasifahu bi syai'in min sifatir rububiyyati. Dan sudah diketahui bahwasanya apabila mengatakan kita tidak boleh menyanjung baginda Nabi sama sekali, maka hal itu tidak mungkin dikatakan oleh ataupun tidak pernah dikatakan oleh paling bodohnya orang bodoh dari umat Islam. Jadi paling bodohnya orang bodoh dari umat Islam saja tidak pernah mengatakan sedemikian. Kita tanya misalkan kepada orang yang bodoh, bolehkah kita menyanjung baginda Nabi? Tentunya umat Islam yang paling bodoh sekalipun akan menjawab, ya boleh. Itu umat Islam yang paling bodoh lah. Ya kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menyanjung baginda Nabi, sama sekali tidak boleh menyanjung baginda Nabi, ya itu bukan cuma bodoh kalau seperti itu, goblok. Oleh karena itu maka hadis la tutruni kama atrotin nasoro ibnu Maryam itu yang tidak diperbolehkan untuk menyanjung baginda Nabi apabila sanjungan tersebut sama seperti Nasrani, orang-orang Nasrani menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam. Apabila tidak sama, ya maka sah-sah saja, tidak apa-apa menyanjung baginda Nabi. Apa yang dilarang di dalam sanjungan, di dalam menyanjung baginda Nabi yang sama dengan orang Nasrani menyanjung Nabi Isa, yaitu mensifati Nabi Isa dengan sifat-sifat ketuhanan, mensifati baginda Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat ketuhanan. Itu yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala saja mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan macam-macam pengagungan yang paling tinggi. Maka juga kita wajib untuk mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sendiri yang mengagungkan, masa kita sebagai makhluk, sebagai hambanya tidak menyanjung tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh untuk mengagungkannya. Allah mengagungkan seseorang dan Allah memang memerintahkan untuk mengagungkannya. Masa kita tidak mau mengagungkan orang tersebut? Ya, sedikit tambahan, iblis itu disuruh untuk mengagungkan Nabi Adam. Nabi Adam itu agung, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang disuruh untuk diagungkan. Semuanya disuruh sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Jadi hanya iblislah yang tidak mau untuk mengagungkan orang-orang yang memang diagungkan oleh Allah dan memang diperintahkan untuk diagungkan. Ini Nabi Adam, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun wajib bagi kita untuk tidak mensifati baginda Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan. Wa rahimahullahul qail haitsu qala da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ini di dalam kitab Burdah ada karya Imam Al-Busiri. Semoga Allah merahmati orang yang berkata, yaitu Imam Al-Busiri, ketika beliau berkata di dalam Burdahnya, da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi, tinggalkanlah apa yang diakui oleh orang-orang Nasrani di dalam nabinya, ataupun anggapan-anggapan orang Nasrani di dalam nabi mereka, yaitu Nabi Isa. Tinggalkanlah anggapan-anggapan itu, tuduhan-tuduhan itu.
tinggalkanlah. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tapi pujilah sesukamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tolonglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolonglah orang-orang yang menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menyanjung Rasulullah dengan sesuka hati kita. Boleh kita menyanjung Rasulullah dengan sesuka hati kita, ya tanpa melewati batas makhluk, melewati batas makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai kepada derajat ketuhanan. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kita disuruh untuk menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesukanya, tapi tidak sama dengan sanjungan-sanjungan orang Nasrani kepada Nabi Isa ibni Maryam. Dan wahtagimi, tolonglah orang-orang yang memang menyanjung baginda Nabi, ataupun ketika ada orang yang menyanjung baginda Nabi kemudian disalahkan, maka kita harus menolongnya. Kita harus membelanya. Kita harus membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus membela orang-orang yang memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaisa fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi sifatir rububiyyati syai'un minal kufri wal isyrak. Bal dzalika min 'azami at-ta'ati wal qurbat. Wa hakadha kullu man 'azamahumullahu ta'ala kal anbiya'i wal mursalin shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Wa kal malaikati was siddiqin wa syuhada'i was salihin. Qala Allah ta'ala Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj halaman ataupun ayat 32. Wa qala ta'ala dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Surat Al-Hajj ayat 30. Maka di dalam pengagungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selain sifat-sifat ketuhanan itu bukan merupakan kekafiran dan kemusyrikan. Bahkan hal itu termasuk taat yang paling agung, ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling agung, maksudnya sebagian ibadah yang paling agung, sebagian taat yang paling agung adalah mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selain sifat-sifat ketuhanan. Begitu juga setiap orang yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti para nabi, para utusan. Semoga Allah merahmati dan memberi keselamatan terhadap mereka semua. Seperti juga malaikat, orang-orang yang siddiqin yang bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah, dan juga orang-orang yang mati syahid, para sholihin, itu memang disuruh untuk diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, seseorang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sebenarnya timbul dari ketakwaan dalam hati. Allah taala juga berfirman, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Wa min dzalika al-Ka'bah al-mu'azzamah wal hajarul aswad wa maqam Ibrahim alaihi salam fa innaha ahjarun wa amarana Allah taala bi ta'zimiha bit tawafi bil baiti wa massar ruknal yamani wa taqbilal hajar wa massir ruknil yamani wa takbilil hajaril aswadi wa bis salati khalfal maqami wa bil wuqufi lit du'a'i indal mustajari wa babil ka'bati wal multazami wa nahnu fi dhalika kulluhu lam na'bud illa Allah ta'ala wa lam na'taqid ta'thiran li ghairihi wa la naf'an wa la darran wa fala yathbutu syai'un min dhalika li ahadin siwallahi ta'ala. Termasuk hal-hal yang dimuliakan
yaitu Ka'bah. Ka'bah yang diagungkan. Terus juga Hajar Aswad. Itu perlu diagungkan, harus diagungkan. Hajar Aswad, makam Ibrahim alaihissalam. Memang merupakan batu, merupakan bebatuan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memuliakan dengan tawaf di Baitullah, menyentuh rukun Yamani, mengecup Hajar Aswad, sholat di belakang makom Ibrahim, wukuf untuk berdoa di sisi mustajar, dan pintu Ka'bah, dan juga multazam. Justru kita di dalam itu semua tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh menghadap kiblat, disuruh menghadap Ka'bah misalnya. Kita itu bukan menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah. Ya, seperti tadi, seperti yang ada di sini, mencium Hajar Aswad. Kita bukan menyembah Hajar Aswad. Kita tetap menyembah Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencium Hajar Aswad. Allah yang menyuruh. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini pengaruh dari selain Allah. Tidak, la naf'an wala darran, tidak manfaat, tidak madarat. Selain Allah tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai manfaat, tidak mempunyai madarat. Jadi satu pun dari hal itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memiliki itu semua, yang memiliki pengaruh, yang memiliki naf'an, yang memiliki dharran, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.